يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان وينصران ويمجسان. وقال الشاعر الأم مدرسة كبرى إذا أعددتها فقد شابا طيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Amma ba'du. Yang saya hormati Mudir Madrasah Ibtidaiyah Tahfidz Quran Ustaz Zaki, Dewan Syariah Baitul Hikmah Ustaz Hanif, Ustaz Salman, dan Bapak Ibu sekalian para wali-wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menyampaikan motivasi untuk para wali, ingin saya sampaikan titipan salam yang pertama dari beliau pembina Yayasan Baitul Hikmah, Bapak Dr. Harun Ar-Rasyid dan Ibu Dr. Harun sebagai pembina, sebagai ownernya, sebagai pemilik yayasan, yang beliau ini selalu mengharapkan doa dari kita semuanya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilapangkan rizkinya supaya kita semuanya mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah beliau wakafkan, apa yang sudah beliau keluarkan dari sebagian harta-harta beliau. Kemudian saya juga ingin menyampaikan salam juga dari Ketua Yayasan Bapak Safruddin. Beliau tadi sudah saya telepon dan beliau ada kesibukan lain. Juga salam dari Ustaz Kiai Haji Ihsan Saifuddin dan seluruh jajaran pengurus yang lain. Kebetulan saya diamanati untuk menjadi Dewan Pengawas di Yayasan Baitul Hikmah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang ceria ini, dengan izin Allah, kita dapat meluangkan waktu dari kesibukan-kesibukan kita untuk menghadiri acara Tasmi' Akbar yang diadakan oleh Madrasah Ibtidaiyah Tahfidz Quran Baitul Hikmah. Subhanallah, disampaikan oleh Ustaz Hanif yang mengikuti Tasmi' sebanyak 41 santri. Ini satu kenikmatan yang luar biasa.
40 santri, calon-calon wildanun mukhalladun, calon-calon penghuni surga, calon-calon yang anak-anak kita nanti akan melayani kita di surga nanti, yang juga akan mensyafaati kita para orang tua ketika kita berada di surga nanti. Semoga anak-anak kita nanti bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya ketika hari perhitungan dengan Al-Quran yang dihafal oleh anak-anak kita. Menjadikan syafaat, menjadikan kemudahan bagi kita untuk menjadi penghuni surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, panjenengan harus bahagia. Anak-anak panjenengan mau menghafal Al-Quran, ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Tidak banyak anak-anak kita yang mau menghafalkan Al-Quran. Apalagi yang sekolah di sekolahan. Yang mereka pegang adalah handphone dan handphone. Sementara putra-putri panjenengan yang dipegang adalah Al-Quran. Dalam kehidupan yang carut-marut seperti ini, kebebasan mass media, kebebasan media sosial yang 90% tidak mendidik anak-anak kita. Tapi putra-putri panjenengan mau menghafal Al-Quran. Ini patut kita bersyukur kepada Allah, karena putra-putri panjenengan nanti adalah anak-anak yang akan mengantarkan panjenengan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang selalu berdoa, memohon kepada Allah dalam kesempatannya, sekurang-kurangnya 5 waktu setiap hari, setiap malam, dengan doanya Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Maka disinilah peran seorang ibu untuk mendidik putra-putranya menjadi anak-anak yang soleh. Al-ummu madrasatun kubra. Ibu adalah sekolah yang besar. Ibu adalah perguruan tinggi yang mulia. Ibu adalah universitas yang terhormat, yang mempersiapkan putra-putranya untuk menjadi anak-anak yang salihah dan saleh. Maka Rasulullah juga pernah bersabda, kullu mauludin yulatu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu terlahir dalam keadaan suci, bersih. Fa'abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Maka orang tuanya yang akan mengukir dalam jiwa anaknya, yang akan menggambar, melukis dalam jiwa anaknya. Anaknya mau dijadikan seorang Yahudi,
atau seorang Nasrani, atau seorang Majusi, atau akan dijadikan sebagai seorang penyanyi, penari, itu tergantung kepada orang tuanya. Maka yang diinginkan oleh baginda Rasulullah yaitu menjadikan anak adalah alal millatil Islam, yaitu sebagai pemeluk agama Islam dengan akhlak yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mada akhlaqu Rasul? Kana akhlaquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Itu yang digadang-gadang oleh Rasulullah. Umatnya menjadi seorang yang berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah, yaitu akhlaknya Quran. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, para wali yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau anak saya hafal Quran, mau jadi apa? Apa bisa jadi pegawai negeri? Apa bisa jadi pembisnis? Na'udzubillahi min dzalik, kalau kita bertanya seperti itu. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kuasa, yang daripadanya rizki-rizki kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami Allah wa inna lahu lahafidun, dan kami Allah yang akan menjaganya. Para ulama, para mufassirin mentafsirkan bagaimana Allah menjaga Al-Quran. Bukan Allah kemudian menjaga kitab suci Al-Quran, membersihkan Al-Quran, tapi Allah akan menjaga para hafid-hafidnya. Allah menjamin kehidupan para hafid-hafid Al-Quran. Maka jangan sampai Bapak Ibu risau. Kalau anaknya hafal Al-Quran mau jadi apa? Itu urusan Allah. Dan itulah yang saya rasakan. Allah menjaga kami semuanya, para hafid-hafidnya, para penjaga-penjaganya. Meskipun kehidupan kami sederhana, tapi kami tidak pernah merasa kurang. Kami merasa cukup dengan kehidupan dengan Al-Quran. Kami merasa mulia dengan Al-Quran. Banyak orang yang kaya raya, tapi masih bekerja mengumpulkan harta-harta. Kalau orang belum cukup dengan hartanya, belum disebut orang kaya. Orang kaya itu adalah orang yang sudah tidak terlalu memberatkan kehidupan duniawinya. Apabila seseorang masih memberatkan kehidupan duniawinya, maka orang itu belum disebut orang kaya. Tapi kami dengan kehidupan yang sederhana, yang serba pas-pasan, pas pengen beli motor ada uang, pas pengen punya mobil ada orang memberi mobil. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami hidup dicukupi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kehidupan di dunia nanti. Ada beberapa kisah, ya. Beberapa tahun yang lalu ada anak kecil yang baru umur 9 tahun. Sudah hafal Al-Quran 30 juz. Namanya Musa, dari Bangka Belitung. Ketika dihadirkan di televisi, salah satu stasiun di televisi, ditanya oleh
seorang kiai, Ananda sudah hafal berapa juz? Sudah hafal 30 juz. Kiai itu tidak percaya. 30 juz atau juz 30? Kan bedanya cuma sedikit ya Pak. 30 juz atau juz 30. 30 juz Pak Yai. Maka Pak Yai itu menanyakan beberapa ayat di dalam Al-Quran. 4 kiai, ustadz-ustadz menanyakan. Subhanallah, anak itu dapat menjawab dengan lancar. Maka 4 kiai itu mendatanginya dan menyalami anak itu, dan tangannya anak yang baru berumur 9 tahun dicium oleh para kiai-kiai itu. Kata kiainya itu, Dr. Kiai Hajidin Hafidzuddin itu, saya mencium, bukan mencium anak ini, tapi mencium Al-Quran yang ada di dalam diri anak ini. Subhanallah. Ibaratnya, para penghafal Al-Quran itu seperti mutiara. Dimanapun mutiara itu berada, akan dicari, diburu oleh orang-orang. Meskipun di tempat yang paling kotor sekalipun, ada mutiara jatuh di tempat pembuangan kotoran. Diumumkan, tadi di bawah jamban ada mutiara jatuh. Pasti masyarakat bergegas, berebut untuk mencari mutiara itu, meskipun di tempat yang paling kotor. Itulah ibaratnya orang yang hafal Al-Quran. Ya. Bahkan kalau Al-Quran itu di tempat yang mana saja pasti akan dimuliakan oleh orang. Contohnya, kulit sapi. Kulit sapi itu kalau ditempelkan, disandingkan, dan dijadikan sebagai beduk, apa yang dirasakan oleh kulit sapi itu? Setiap waktu sholat pasti dipukuli. Dijadikan rebana, terbang, juga dipukuli. Kalau kulit sapi itu disandingkan dengan Al-Quran, maka kulit sapi itu akan menjadi mulia. Di bawah dengan tangan kanan, diletakkan di tempat yang paling tinggi. Karena apa? Karena disandingkan dengan Al-Quran. Maka apapun yang disandingkan dengan Al-Quran, insya Allah sesuatu itu akan menjadi mulia. Seperti Ananda Musa. Beliau, orang tuanya, dengan anak yang sudah hafal 30 juz itu, menjadi mulia. Diundang melaksanakan ibadah haji beserta orang tuanya. Diundang ke Emirat juga dengan orang tuanya. Ke Brunei, ke Malaysia, orang tuanya juga ikut dengan kemuliaannya. Baru anak yang hafal Al-Quran. Itu di dunia. Apalagi nanti di akhirat, anak-anak kita yang hafal Quran akan memuliakan kita. Seperti yang selalu disampaikan oleh para asatid-asatid tentang hadis Rasulullah SAW, ada orang tua yang dimuliakan oleh Allah, dipakaikan jubah yang indah, mahkota yang putih bersinar, didudukkan di sofa yang sangat empuk. Orang tua itu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau muliakan kami seperti ini? Sedangkan waktu kami di dunia, ibadah kami belum maksimal, sedekah kami belum maksimal, sholat kami juga belum maksimal.
Tapi kenapa engkau muliakan kami seperti ini? Dijawab, karena kamu telah sukses mendidik anak-anak kamu menjadi seorang penghafal Al-Quran. Bapak-bapak mau apa tidak kalau dimuliakan Allah seperti itu? Mau. Jadi bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat, para orang-orang tua yang anaknya hafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka syafaat Al-Quran itu akan ditransferkan, dikirim untuk para orang tua wali. Insya Allah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, anak-anak Bapak yang sudah menghafal ini, sudah mendaftarkan penjenengan menjadi ahlu jannah. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah, saya tidak pamer, tidak sombong. Saya memberikan seruan, nasihat pada bapak-bapak. Alhamdulillah, anak-anak saya insya Allah lima-limanya insya Allah sudah hafal Al-Quran. Ya, anak saya yang terkecil, yang baru kelas 3 SMP, masih di Bogor, insya Allah sebelum hari raya ini sudah menyelesaikan 30 juz. Saat nanti Syawal akan diuji 1 kali majelis untuk membaca 30 juz. Saya menangis bahagia. Ya, itulah yang diharapkan oleh orang tua. Sementara anak-anak muda, anak-anak sekolah yang lain, yang sekolah di tempat di umum, penjenengan sudah tahu tentunya, tidak ada anak SD kelas 6 yang belum merokok. Ya. Apalagi SMP, apalagi SMA, 90% anak-anak yang duduk di kelas 3 SMA itu sudah merokok. Na'udzubillah kalau ikut-ikutan minum-minuman ataupun ngepil koplo. 80% anak-anak SMA sudah pernah menonton film-film biru, film-film yang tidak layak untuk ditonton. Dan itu ditonton bersama-sama di dalam kelas. Bahkan ketika guru mengajar, mereka juga menonton tontonan-tontonan yang selayaknya tidak ditonton oleh mereka. Ini cerita dari Kiai Zainul Masdi, teman saya, waktu di DPR beliau mengatakan begitu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seandainya nanti kami dari Yayasan Baitul Hikmah akan membuka, mudah-mudahan lulusan-lulusan kami dari Madrasah Ibtidaiyah ini untuk berlanjut di SMP ataupun di Madrasah Tsanawiyah Tahfidzul Quran. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap menitipkan putra-putri penjenengan. Jangan sampai ketika ibtidaiyah penjenengan masukkan di pondok ataupun di sekolah tahfidz, tapi setelah nanti keluar dari ibtidaiyah, sekolah di SMP, tidak nyambung Pak. Tidak nyambung. Maka dari itu, penjenengan masih ada waktu yang cukup panjang untuk mengarahkan putra-putri Bapak menjadi anak yang soleh. Semenjak anak-anak masih di bangku ibtidaiyah, ajaklah sehingga mereka itu sudah terbiasa hidup di lingkungan pondok. Ceritakan bahwa di pondok itu senang, banyak temannya, yang paling utama nanti Ananda akan menjadi anak yang soleh. Jangan sampai ketika anak-anak nakal baru diancam akan dipondokkan. Ini satu kebiasaan yang tidak
yang tidak baik. Jadi ada orang tua yang punya 2 anak. Anak pertama pinter, anak yang kedua agak kurang pinter. Dan agak bandel. Anak yang pertama disekolahkan di sekolah-sekolahan umum favorit. Yang bandel ini akan dipondokkan dengan ancaman, le, awas, kowe nek engko bandel, tak pondokno. Ini satu kesalahan, Pak. Ya. Artinya apa? Bahwa seolah-olah pondok itu hanya sebagai bengkel. Para ustadz-ustadz itu ibaratnya sebagai tukang pukulnya. Pokoknya pondok itu tempat penyiksaan. Jangan sampai demikian. Kowe nek nakal tak pondokno ben disabeti karo ustadz-ustadz. Jangan sampai. Jadikan pondok itu tempat yang nyaman, yang disenangi oleh anak-anak. Di sana ada main bola, ada main futsal. Begitu. Jangan jadikan pondok pesantren itu sebagai tempat untuk penyiksaan. Maka mindset yang seperti itu harus dirubah. Le, ayo mondok ke Baitul Hikmah. Di sana ada futsal, ada voice. Pokoknya seneng di sana itu. Nanti ada ustadznya yang membimbing. Nanti kamu bisa hafal Quran. Kalau hafal Quran, insya Allah kamu jadi anak yang soleh. Bapak juga ikut dapat pahalanya. Begitu, Pak. Jangan sampai pondok yang paling akhir yang ditempati oleh anak-anak yang kurang pandai. Nah, di sini kadang-kadang pondok ini menjadi tempat yang selalu tidak baik. Cah pondok nakal-nakal. Nah iya betul. Soalnya sing mondok aslinya wis nakal. Kalau dipilihkan dari anak-anak yang pandai, insya Allah outputnya itu juga nanti juga pandai-pandai. Tapi sementara ini, ya, jadi anak-anak yang masuk ke pondok itu adalah sementara ini anak-anak yang tidak bisa sekolah, yang tidak mampu kuliah, baru masuk pondok, ya seperti itu pondok. Tapi insya Allah ke depan pondok akan lebih baik. Kembali kepada kita semuanya sebagai orang tua wali. Tidak ada seorang tua pun yang ingin anak-anaknya masuk ke dalam jurang kesesatan. Tidak ada seorang